Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dr. Baskoro Radiologi Channel. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang stroke. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengenali tanda-tanda stroke. Kemudian kita juga sudah belajar anatomi pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teritori arteri, kemudian patofisiologi dan gambaran radiologi CT scan pada stroke akut. Yang dimaksud dengan 4 tanda stroke akut di sini adalah stroke yang diakibatkan oleh sumbatan pembuluh darah, yang dalam hal ini sumbatan terjadi pada pembuluh darah utama yaitu arteri cerebri media. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sirkulus Willisi, suatu sirkulus dari pembuluh darah yang menghubungkan antara sirkulasi anterior, dalam hal ini arteri karotis interna, dan sirkulasi posterior, dalam hal ini arteri cerebri posterior yang dihubungkan oleh arteri communicating posterior. Untuk belajar teritori arteri, kita harus tahu perjalanan pembuluh darah. Jadi dari arteri karotis interna, dia mempercabangkan dua, yaitu arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Sedangkan dari sirkulasi posterior, arteri basilaris, dia akan mempercabangkan arteri cerebri posterior kanan kiri. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teritori arteri. Ini adalah gambar skematis. Ada yang berwarna hijau, kuning, dan ungu. Gambar hijau ini adalah area yang mendapatkan suplai dari arteri cerebri anterior. Kalau kita lihat dari samping, area yang mendapatkan vaskularisasi dari arteri cerebri anterior mulai dari depan atau frontal, kemudian naik ke parietal. Dia terletak di paramedia. Jadi kalau ini adalah garis tengah kepala, dia berada di sisi kanan kirinya. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah area yang mendapatkan suplai dari arteri cerebri media. Cukup luas, mulai dari temporal, kemudian frontal, parietal, dan belakang dia berbatasan dengan oksipital. Sedangkan yang berwarna ungu, ini adalah area yang mendapatkan suplai dari arteri cerebri posterior. Ini adalah skematik area teritori. Kalau yang sebelumnya menggunakan warna hijau, kuning, dan ungu, ada sedikit perbedaan. Kalau ilustrasi dari gambar yang kita lihat, arteri cerebri anterior digambarkan dengan warna merah. Jadi warna merah ini teritori dari arteri cerebri anterior atau anterior cerebral artery. Kemudian yang warna kuning ini adalah teritori arteri cerebri media. Yang warna hijau ini adalah teritori arteri cerebri posterior. Bagian belakang ini adalah cerebellum atau otak kecil. Gambar yang pertama ini potongan axial setinggi pons, sedangkan gambar yang kedua ini adalah potongan axial setinggi mesencephalon. Arteri cerebellum sendiri disuplai oleh 3 arteri. Jadi kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, untuk memudahkan kita anggap ini bentuknya segitiga, kemudian kita bagi 3, bagian atas, kemudian bagian bawah kita bagi 2 lagi, bagian depan dan bagian belakang. Jadi arteri yang mensuplai ke cerebellum, berarti ada arteri yang mensuplai cerebellum bagian bawah belakang, atau kita sebut dengan PICA, posterior inferior cerebral artery, yang mendapatkan cabang dari arteri vertebralis. Sedangkan bagian bawah yang depan disuplai oleh AICA, anterior inferior cerebral artery. Dia mendapatkan cabang dari arteri basilaris,
Jadi arteri vertebralis yang menyatu menjadi arteri basilaris kemudian langsung mempercabangkan ke arteri yang disebut dengan AIKA tadi. Kemudian bagian atas yaitu bagian yang mendapatkan vasularisasi dari superior cerebellar artery. Superior cerebellar artery mendapatkan suplai dari cabang arteri basilaris sebelum arteri basilaris itu bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Kenapa kita harus mempelajari teritorial arteri? Karena ketika kita membaca CT scan dan kita menemukan kelainan yang cukup luas, yang hipodens, maka kita harus bisa menyampaikan bahwa sumbatan itu terjadi pada arteri tertentu. Misalnya yang mengalami hipoden adalah area frontal di paramedian kanan misalnya, kita sampaikan bahwa yang mengalami sumbatan adalah sesuai dengan teritori arteri cerebri anterior kanan. Demikian juga misalnya kita melihat lesi hipoden luas yang sesuai warna kuning, maka kita harus informasikan bahwa yang mengalami sumbatan adalah arteri cerebri media. Demikian juga kalau itu terjadi pada cabang dari arteri cerebri posterior. Stroke yang disebabkan oleh karena sumbatan, berdasarkan gambaran CT scan-nya kita bisa perkirakan kapan waktu terjadinya. Jadi ini ada lesi hipodens, ya. Kita lihat ini batasnya tidak tegas atau kurang tegas. Batas yang tidak tegas ini menunjukkan bahwa stroke ini terjadi masih dalam fase yang akut. Berbeda pada kasus ini, kita lihat lesi hipoden pada talamus kiri yang berbatas sangat tegas dan berwarna lebih hipoden. Ini menunjukkan bahwa stroke-nya sudah berlangsung kronik. Demikian juga dengan gambar ini, ya kita lihat kalau gambar sebelumnya lesinya kecil, ukurannya kecil. Pada kasus ini lesinya atau kelainannya berukuran besar. Kita lihat di sini ada area hipodens yang tidak terlalu jelas atau batasnya tidak tegas dibandingkan dengan jaringan otak di sekitarnya yang normal. Sedangkan pada gambar yang kedua kita lihat ini ada area lesi yang cukup luas, berwarna lebih hipodens dan berbatas tegas. Jadi pada kasus di mana kita tidak bisa melihat batas-batasnya dengan jelas atau masih kabur seperti ini, berarti ini prosesnya akut. Sedangkan pada kasus ini kita bisa melihat lesi hipoden yang berbatas tegas dengan jaringan otak yang normal di sekitarnya. Hal ini menunjukkan kelainan sudah berlangsung lama atau kronis. Stroke yang disebabkan oleh karena sumbatan, berdasarkan ukuran dan lokasinya kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infark lakunar, kemudian infark teritorial, yang ketiga adalah infark watershed. Ini adalah contoh infark lakunar, yaitu infark yang ukurannya kecil. Jadi sumbatan itu terjadi semakin ke ujung, maka area yang mengalami gangguan akan semakin kecil. Sedangkan apabila infarknya itu cukup luas, maka kita katakan itu adalah infark teritorial. Semakin dipangkal, maka semakin besar area yang mengalami gangguan. Sedangkan infark yang terjadi di antara dua teritori, seperti yang di depan ini misalnya, antara teritori arteri cerebri anterior dan cerebri media, ini ada infark di antara keduanya yang disebut dengan infark watershed. Ya. Demikian juga yang di belakang, ini juga antara teritori cerebri posterior dan cerebri media. Sedangkan yang di tengah ini antara cerebri media dan arteri koroidal anterior. Infark watershed ini terjadi oleh karena perfusi yang kurang baik. Jadi kalau kita bayangkan sebagai aliran sungai yang mengaliri sawah-sawah begitu ya, maka yang paling pertama kali
mengalami gangguan kekeringan apabila terjadi sumbatan pada irigasinya adalah daerah-daerah yang paling ujung, baik ujungnya dari arteri cerebri anterior maupun ujungnya dari arteri cerebri media, sehingga terlihat sebagai gambaran infarct watershed. Ini adalah contoh infarct watershed, ya, antara teritori arteri cerebri posterior dan antara teritori arteri cerebri media kanan. Dari ilustrasi ini saya ingin menunjukkan bahwa ada arteri-arteri yang masuk ke parenkim otak atau jaringan otak. Arteri-arteri ini disebut dengan arteri perforata. Jadi kalau ini adalah arteri cerebri media itu ada 4 segmen, ya. Segmen M1, M2, M3, dan M4. M1 itu segmen horizontal, M2 segmen insula, kemudian segmen operkular, dan segmen kortikal. Pada M1, dia mempersepakkan arteri-arteri kecil masuk ke parenkim otak menuju nucleus lentiformis. Arteri ini adalah arteri lenticulostriata. Demikian juga pada cabang cerebri posterior, ini ada arteri kecil yang masuk ke dalam talamus yang disebut dengan arteri thalamoperforata. Kemudian yang di belakang ada juga arteri-arteri pontis. Ketika sumbatan-sumbatan itu terjadi pada ujung-ujung arteri ini, maka akan menyebabkan infark yang disebut dengan infark lakunar. Ada 4 tanda stroke akut yang harus kita kenal. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa 4 tanda ini adalah tanda stroke akut yang terjadi pada sumbatan pembuluh darah besar. Yang saya contohkan pada video ini adalah sumbatan atau trombus yang terjadi pada arteri cerebri media. Pada kasus-kasus stroke lakunar, 4 tanda ini tidak kita temukan. 4 tanda ini harus kita kenali dengan baik. Sebagai dokter yang bertugas di emergensi, tentunya kalau kita bisa mengenali 4 tanda ini, maka kita bisa segera dapat follow up, bisa merencanakan tindakan yang tepat untuk pasien. Tanda yang pertama adalah diferensiasi substansia alba dan grisia yang kabur. Ini kita lihat ada lesi hipodens pada area perbatasan antara cerebri media kanan dan arteri cerebri posterior kanan. Ini kita tidak bisa melihat dengan jelas batas antara gray dan white matter atau antara substansia grisia dan alba. Jadi kalau kita lihat, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan perbedaan antara substansia grisia dan alba atau gray dan white matter yang pada CT scan gambarannya seperti ini. Jadi meskipun namanya itu gray matter atau abu-abu, tapi pada CT scan justru terlihat lebih putih. Sedangkan pada substansia alba atau white matter, meskipun artinya putih, dan pada CT scan warnanya justru menjadi lebih gelap atau hipodens. Nah, ini adalah gambaran diferensiasi substansia alba dan grisia yang kabur. Ya, bisa kita lihat pada yang normal masih terlihat perbedaan antara gray matter yang berwarna putih dan white matter yang berwarna lebih gelap. Tetapi pada kasus iskemik akut atau infark akut, diferensiasi tadi menjadi hilang atau kabur. Hilangnya atau kekaburan diferensiasi antara substansia alba dan grisia terjadi oleh karena adanya sitotoksik odem, yaitu odem yang terjadi pada substansia grisia. Jadi ketika ada gangguan aliran yang menyebabkan perfusinya berkurang, maka yang pertama kali terkena adalah substansia grisia. Kenapa? Karena substansia grisia metabolismenya lebih tinggi, energi yang dibutuhkan lebih tinggi. Kita tahu bahwa substansia grisia itu mengatur tentang pemikiran, kemudian tentang pengambilan keputusan, tentang koordinasi gerakan, sehingga dia dibutuhkan energi yang tinggi
untuk metabolisme selnya. Sedangkan pada substansia alba, dia berisi serabut-serabut atau serat-serat yang berjalan untuk mengkomunikasikan antara bagian-bagian otak. Nah, ketika terjadi perfusi jaringan yang turun, aliran yang rendah, maka pada substansia Gracia ini terjadi gangguan pompa membran natrium, yang kita tahu natrium itu mestinya lebih banyak di ekstraseluler, tetapi pada kasus sitotoksik udem, natrium ini berada di intraseluler sehingga dia menarik cairan ke dalam sitoplasma sel. Selnya terjadi pembengkakan. Oleh karena itu, disebut juga sitotoksik udem sebagai seluler udem. Akibatnya adalah cairan yang banyak pada sel-sel di substansia Gracia. Kita tahu bahwa semakin banyak mengandung cairan, maka akan semakin warna pada CT scan akan semakin gelap. Ini contohnya adalah cairan cerebrospinal, dia warnanya hitam. Nah, ketika substansia Gracia ini terisi banyak cairan oleh karena selnya membengkak, maka substansia Gracia yang awalnya berwarna lebih putih, dia akan berubah warnanya menjadi lebih hitam. Sehingga perbedaan antara substansi alba dan Gracia kabur atau hilang karena adanya cairan di intraselulernya. Sedangkan vaskularnya tidak mengalami gangguan. Nanti kita harus bisa bedakan antara odem sitotoksik dan odem vasogenik. Ya. Tidak semua lesi hipodens itu adalah suatu keadaan iskemik atau odem sitotoksik. Kita harus bisa bedakan antara odem sitotoksik dan odem vasogenik. Dari gambarannya kita lihat, ini adalah odem sitotoksik yang sudah saya jelaskan di atas. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini adalah bentuk dari odem vasogenik. Odem sitotoksik dia mengenai substansia Gracia dan bisa juga mengenai substansi alba. Sedangkan pada odem vasogenik, odem terjadi pada substansia alba atau white matter. Kemudian dari bentuknya juga berbeda. Ini biasanya wedge shape, sementara untuk vasogenik odem itu bentuknya seperti jari-jari. Sehingga pada deskripsi pembacaan radiologi sering kita katakan sebagai lesi hipodens finger-like. Artinya lesi yang hipoden pada white matter berbentuk seperti jari-jari. Patofisiologi berbeda antara vasogenik odem dan sitotoksik odem. Kalau pada sitotoksik odem terjadi swelling pada selnya, pada vasogenik odem berbeda. Pada vasogenik odem kita lihat ini ada rusaknya blood-brain barrier atau sering kita katakan sebagai sawar otak. Blood-brain barrier ini adalah lapisan dinding vaskuler yang sangat rapat, berbeda dengan lapisan dinding vaskuler di bagian tubuh yang lain. Ketika blood-brain barrier ini rusak, maka cairan ini akan ekstravasasi keluar menuju ke ekstraseluler. Jadi kalau kita bandingkan dengan sitotoksik, yang sitotoksik itu selnya membengkak, swelling, sementara pada vasogenik odem ini ada penambahan cairan di ekstraseluler. Blood-brain barrier rusak oleh karena keadaan tertentu, seperti misalnya tumor, baik itu tumor primer pada otak maupun tumor sekunder, itu suatu metastasis penyebaran dari tumor di bagian tubuh lain, atau bisa juga terjadi oleh karena adanya abses cerebri. Kemudian tanda infak akut yang kedua adalah penyempitan sulcus corticalis. Ini mudah kita pahami karena tadi terjadi swelling atau pembengkakan sel-sel pada substansia Gracia, sehingga girus-girusnya ini juga menjadi lebih tebal dan akibatnya sulcus corticalis ini menjadi lebih sempit atau tidak terlihat lagi. Jadi kalau kita bandingkan pada daerah lesi, ini kita tidak melihat adanya sulcus corticalis, sementara pada sisi kanan sulcus corticalisnya masih terlihat terbuka. Kemudian tanda yang ketiga adalah apa yang disebut dengan MCA Dens sign. MCA singkatan dari middle cerebral artery,
dense artinya dia terlihat lebih putih, yaitu tanda yang menunjukkan arteri cerebri media terlihat lebih putih. Ini yang kiri baik, sedangkan yang kanan terlihat apa yang disebut dengan MCA dense. MCA dense kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi ini adalah arteri cerebri media kanan, ya. Ada M1, M2, M3 sampai M4. Ketika terjadi trombus atau bekuan darah pada pangkal dari arteri cerebri media, maka akan menyebabkan keadaan-keadaan di bagian bawah dari sumbatan tidak akan mendapatkan aliran darah. Nah, keadaan inilah yang mesti harus kita kenali dengan cepat, karena ketika kita bisa menemukan tanda-tanda ini, maka dokter akan bisa melakukan trombektomi. Untuk melakukan tindakan terhadap trombusnya sebenarnya ada dua cara, yaitu apa yang disebut dengan chemical trombolisis, yaitu dengan memberikan obat-obatan yang menyebabkan lisisnya atau hancurnya trombus, yaitu misalnya dengan streptokinase, urokinase, atau atoplase atau RTPE, atau bisa juga dengan mekanik. Kita masukkan, kemudian baru dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan, dia akan menjaring trombus ini, kemudian dia akan ditarik keluar. Ini aksesnya melalui arteri femoralis communis, yaitu arteri di daerah paha. Jadi kateter ini kita masukkan dari sekitar paha, selangkangan, kemudian naik terus ke atas sampai menuju di daerah trombus, kemudian baru kita lakukan tindakan. Ada dua cara, selain dengan menarik seperti ini, kita bisa juga melakukan dengan cara menyedot. Jadi kateter ini diletakkan di sini, ada alat khususnya, kemudian trombus ini disedot masuk untuk diambil keluar. Ada beberapa dokter yang mempunyai kompetensi melakukan tindakan seperti ini. Di antaranya adalah dokter radiologi, seorang radiologi intervensi, kemudian dokter saraf, seorang neurolog intervensi, dan dokter spesialis bedah saraf intervensi. Untuk tanda yang keempat adalah loss of the insular ribbon sign, atau tanda hilangnya insular ribbon. Apa yang dimaksud dengan insular ribbon sign yang menghilang atau kabur? Prinsipnya sama, yaitu hilangnya batas antara Gray-Weit matter pada insular cortex. Jadi insular cortex letaknya di sini, ini viscera sylvii. Nah, tepat di medial dari viscera sylvii ini adalah cortex insular. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang sisi kanan, ini sudah mulai kabur batasnya. Ya, tidak sejelas yang sebelah kiri. Kenapa yang kita lihat insular cortex-nya? Karena di daerah ini ada daerah yang sangat sedikit sekali mendapatkan aliran kolateral dari sistem sirkulus wilisi, baik dari sirkulasi anterior maupun dari posterior. Ketika terjadi sumbatan atau trombus pada FCA, maka tanda awal adalah loss of the insular ribbon sign. Nah, kita sudah belajar tentang 4 tanda stroke akut yang harus kita kenali. Yang pertama adalah diferensiasi substansia alba dan grisia yang kabur. Yang kedua adalah penyempitan sulcus corticalis pada daerah lesi atau yang mengalami gangguan. Kemudian yang ketiga adalah middle cerebral artery atau MCA dense sign. Dan yang keempat adalah kekaburan insular ribbon atau loss of the insular ribbon sign. Keadaan-keadaan ini dijumpai pada iskemik luas yang disebabkan oleh karena adanya trombus pada arteri cerebri media. Dan ini merupakan indikasi untuk secepatnya dilakukan trombolisis secara kimia ataupun trombektomi secara mekanik. Dengan kita mengenali 4 tanda ini, kita dapat membantu pasien untuk segera mendapatkan penataksana yang tepat dan cepat, sehingga morbiditas dan mortalitas bisa kita minimalisir. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.